Apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi akibat virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kasus DBD di Sleman hingga Juni 2020 ada 598 kasus dengan 2 orang yang meninggal. Ayo cegah DBD. Bagaimana gejala DBD? Gejala awalnya yaitu demam tinggi mendadak 38 hingga 40 derajat Celcius selama 2 hingga 7 hari, tampak lemah, lesu, mual, muntah, sakit kepala, dan nyeri otot. Timbul bintik-bintik merah yang muncul 3-4 hari setelah demam. Lalu gejala parahnya, nyeri perut parah, perdarahan gusi ataupun hidung, dan juga pernapasan yang sulit. Keluar darah pada saat muntah, pada urin, dan pada feses. Kulit dingin yang menandakan dehidrasi dan berdarah pada kulit yang terlihat seperti memar. Pengobatan DBD. DBD merupakan penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, pasien harus mampu melewati fase kritis yang mengancam nyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengendalikan demam, mencegah dehidrasi, dan memantau kondisi pasien. Bagaimana penanganan DBD? Yang pertama yaitu untuk mencegah dehidrasi. Minum air putih minimal 2 hingga 2,5 liter per hari dan juga cairan elektrolit. Lalu, untuk mengendalikan demam, kompres penderita dengan air hangat. Dan minum obat penurun panas seperti parasetamol. Segera bawa pasien ke rumah sakit ataupun dokter terdekat. Kapan pasien harus dibawa ke rumah sakit? Yaitu jika setelah 3 hari demam tak kunjung turun, tidak mau makan ataupun minum, muntah berulang, nyeri perut hebat, lemas, pucat, kaki dan tangan dingin yang menandakan terjadinya dehidrasi, mimisan, ataupun perdarahan lainnya. Mengapa DBD dapat menyebabkan kematian? Terdapat 3 fase DBD. Yang pertama, fase demam. Yang kedua, fase kritis. Dan yang ketiga, fase penyembuhan. Pada fase kritis, pasien sering merasa sudah sembuh karena demamnya sudah turun. Namun justru fase ini merupakan fase yang paling berbahaya, yaitu karena terjadi kebocoran plasma dan perdarahan yang menyebabkan shock, yaitu tekanan darah dan suhu yang turun drastis, serta nadi yang melemah, sehingga mengakibatkan gagal organ yang berujung pada kematian. Jus jambu biji. Jus jambu biji dapat menjadi tambahan pada saat pengobatan DBD karena mengandung vitamin A, B, C, serta flavonoid yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses penyembuhan dari pasien DBD ini. Selain itu, buah-buahan lain yang kaya vitamin C juga dapat digunakan untuk membantu proses penyembuhan pasien DBD. Masyarakat cerdas cegah DBD dengan lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur. Menguras penampungan air seperti bak mandi, ember, menutup rapat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas seperti kaleng bekas. Hal ini bertujuan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk dan juga jentik-jentiknya. Kemudian untuk plusnya yaitu menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, meletakkan pakaian bekas dalam wadah tertutup, dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Ayo cegah DBD bersama-sama, karena mencegah lebih baik dibanding mengobati. Mitos atau fakta ya. Mitos yang pertama, DBD hanya terjadi sekali seumur hidup. Faktanya, tidak. Pasien DBD dapat terinfeksi kembali
karena ada 4 jenis varian virus yang berbeda, yaitu DIN1, DIN2, DIN3, dan DIN4. Mitos yang kedua, fogging atau pengasapan cukup untuk mencegah penularan DBD. Faktanya, tidak cukup. Perlu dilakukan pembasmian telur dan jentiknya. Misalnya, dengan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Mitos yang ketiga, DBD merupakan penyakit menular. Faktanya, DBD ini bukan penyakit menular, sehingga tidak bisa menular antar manusia. Namun, seseorang dapat terkena DBD melalui gigitan nyamuk. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.